ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain summa ila arwahil anbiya wal mursalin was salihin summa ila hadratiz zami khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum summa ila arwahi zami ashabi Rasulillah minhumul ansar summal muhajirin wa jami tabi'in wa tabi'in summa ila arwahil arba'atil mujtahidin Imam Hanafi wa Imam Maliki wa Imam Syafi'i wa Imam Hambali muqallidihim fid din summa ila ruhi imamina Syekh Abu Hasan al-Asy'ari summa ila hadrati sultanil auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Said Abdul Hasan as-Sajili wa Syekh Ibnu Atta'illah wa Syekh Samad al-Madani wa Syekh Muhammad al-Maliki al-Hasani wa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini ibnu Abdul Ghani summa Syekh Abdul Aziz ibnu Haji Masdar wa Aini wa Syekh Aini Jamjam wa Syekh Kastalani wa Swadi Syukur wa walidaina walidayhim wa amwatina wa amwatihim wa jamil muslimina ajma'in al-ahya'i minhum wal amwat sayyi'ulahumul Fatihah. Astaghfirullah 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 Rabbi firlana wal muslimin wa walidaina wa auladana astaghfirullah 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 Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan astaghfirullah 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 Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan astaghfirullah 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 Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah astaghfirullah 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 Rabbi kasana salim lana wa bidinina wal muslimin astaghfirullah 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 antas salam wa minkas salam
sallim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahil mu'min, bismillahil azizil hakim. Bismillah, 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 bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam, bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah wa asyri kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah, wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah selalu memberkahi hidup kita, mengembangkan dan bertambah terus ma'rifah kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah selalu meluaskan rezeki kita, nikmat yang banyak untuk kita dan kehidupan kita, keberkahan dalam hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah selalu melapangkan dada kita, memberi kepada kita kelembutannya, pertolongannya dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, al-ilmu nafi, al-ilmu nafi huwa alladhi yanbasitu bis sadri su'a'uhu wa yankasibu bihi anil qalbi kina'uhu. Insyaallah. Al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu ialah majali. Apa itu ilmu bermanfaat? Huwallazi yanbasitu bis sadri, ilmu yang bisa meluaskan pada dada seseorang. Apanya yang luas? Su'a'uhu, pembekasannya, luas yang memberi bekas, gitulah, luas yang memberi bekas cahayanya. Asyraqahu alal qalbi, cahayanya itu menyinari, asyraqan nur alal qalbi, cahayanya itu menerangi, menyinari pada hati. Wa yankasifu, dan membukakan bihi anil qalbi, di dalam hatinya, kina'uhu, terbuka di hatinya, terbukalah tutup daripada hati itu. Rupanya tuh hati itu punya tutup. Kinauhu ini bisa artinya tudung. Nah, bahasa Banjar tudung. Bahasa Indonesia kan tudung tuh bahasa Banjar. Kalau bahasa Banjar dulu tudung, talah. Kalau makanan tuh rejim kita ditudungi jar. Kinauhu itu tudung, bisa diartikan tudung. Tutup. Nah, tutup. Nah, kalau ada botol ditutupi tutupnya ya lah. Nah,
bisa dia menyingkap, membuka tutupnya itu. Itulah ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. 5 aja, kenapa? Karena ilmu yang nafi ini disuruh agama kita untuk belajar. Yang tidak nafi tidak perlu sebenarnya. Ilmu nafi itu bermanfaat. Karena itu ilmu nafi itu bertingkat dia. Ilmu nafi itu bertingkat. Paling tinggi ilmu itu adalah ma'rifatullah. Di bawah ma'rifatullah namanya ilmu tauhid. Di bawah tauhid namanya ilmu fikih. Di bawah fikih, di dalam fikih itu ada bab muamalah. Nah kayak itu aja sudah. Ya kalau dalam fikih itu ada ibadah dulu, fikih ibadah, kemudian ada bab muamalah. Di bawahnya lagi ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu dunia itu yang disebut dengan ilmu ardu, ilmu ardi, ilmu bumi. Ilmu langit yang mana? Ilmu langit itu mulai fikih, tauhid, ma'rifatullah, subhanallah. Atau yang disebut dengan ma'rifatullah itu dengan ilmu tasawuf. Nah itu ilmu nafi. 5 aja, kenapa dia dianggap nafi, bermanfaat? Karena dia meluaskan pisatri, meluaskan dada kita, bekasnya itu menyadarkan kita menjadi orang yang taat kepada Allah, iman kita bertambah, takwa kita bertambah, dekat kita dengan Allah bertambah. Al ilmu nafi wahwal ilmu, dialah ilmu billahi ta'ala, itulah ilmu billahi ta'ala, itulah ilmu Allah. Nah ilmu sejati Allah itu adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ada di kampung orang belajar ilmu macam-macam tapi tidak membekas misalnya pada dirinya, berarti tidak nafi, dia tidak bermanfaat bagi dirinya. Apalagi bakal kancangan dulu lah, membahas Nur Muhammad di kampung lah, ikam belum sampai lagi, cocok juga sama-sama kada sampai berdebatnya. Nang sikung paloi, sikung garbus. Nah, paloi dan garbus sama-sama tidak tahu. Ilmu Allah itu tercatat. Ada ilmu Allah itu dicatat, ada ilmu Allah itu tidak dicatat. Ilmu yang dicatat itu seperti yang disebut ialah wahyu Allah, Al-Qur'anul Karim. Di dalam wahyu Allah itu ada ma'rifatullah. Itu yang tertinggi. Wahwa ilmu billah, pada dasarnya ilmu nafi itu sebenarnya adalah ilmu billahi ta'ala, wa sifatihi, tentang sifat-sifat Allah, wa asma'ihi, tentang asma nama-nama Allah. Nah subhanallah. Wal ilmi bi kaifiyati an ta'budalahu, bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Fikih. Nah fikih itu an ta'budallah, untuk beribadah kepada Allah. Kaifiyatnya, tata cara beribadah kepada Allah. Jadi biar beriman kepada Allah, biar ilmunya tinggi, ma'rifat, kalau dia tidak tahu beribadah dan tidak mengerjakan ibadah yang ditetapkan Allah, maka batallah ilmu ma'rifatullah. Batal. Jadi sia-sia belajar juga pulang. Beribadah aja pulang tanpa ilmu ma'rifatullah, bahaya, apalagi bisa sesat lagi, sia-sia juga ibadahnya. Jadi semuanya harus dipelajari. Terutama ibadah itu ibadah yang bersifat wajib atau fardu, seperti sholat 5 waktu. Kalau haji, belajar tidak haji tidak apa-apa, kecuali naik haji. Mau naik haji nanti baru belajar ilmu tentang tata cara haji. Belum naik haji ya sekedar tahu aja enggak apa-apa. Ramadan tidak tahu tata cara Ramadan tidak apa-apa, tapi pas sampai dekat bulan Ramadan mau tidak mau harus belajar ilmu bagaimana berpuasa bulan Ramadan. Nah gitu maksudnya. Yang kedua, tidak cukup juga begitu rupanya sekedar ma'rifat saja kepada Allah tidak cukup. Sekedar beribadah saja ternyata tidak cukup juga. Tambahan lagi apa? Wa ta'dibu baina yadaihi
bagaimana beradab di hadapan Allah Azza wa Jalla. No, bagaimana beradab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya nang kemarin bagaimana berdoa. Jangan dibawa-bawa lah pangkat. Ya Allah, ulun ini camat pang di sini nah. Kabulakan doa ulun. Nah, ulun ini camatnya apa hubungannya camat loh Tuhan? Atau pembakal di nah. Pembakal di mana? Di Tamban. Nah, anu kabulakan nah doa ulun. Jangan sampai kada di ini kan kada badap loh Tuhan. Iyalah. Nah, atau seperti kemarin mencela Allah. Hari hujan terus maka berjualan sunyi, akhirnya berjualan nih wajar. Aur hujan aja terus ya, bilang kada dulak kajar menurunkan hujan. Tidak bosan kan menurunkan hujan. Astagfirullahaladzim. Nah ini orang yang tidak punya adab kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa langsung, ya Allah, harinya panas turunkan hujan ya Allah. Tidak beradab namanya. Kenapa tidak berdoa kepada Allah? Tuh puji dulu Allah. Alhamdulillah, baca, kemudian salawat dibaca, baru meminta kepada Allah aja. Itu contoh beradab kepada Allah. Belum lagi adab batin. Itu kan adab sikap, masih belum pada yang bermuara pada batin seperti rasa takut yang besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sampai orang-orang sufi itu ada yang tidak berani berdoa, dia ibadahnya banyak, doanya sedikit. Kenapa? Takut berdoa. Kenapa jadi takut kalau salah? Masya Allah, saking takutnya kepada Allah aja. Kadang-kadang mereka mengatakan malu kepada Allah. Syukur sudah kayak hidup ini seperti ini, apalagi sudah. Masya Allah. Wa huwa pahajahwal ilmu alladhi yanbasitu bis sadri su'a'uhu. Itulah yang meluaskan, membekas di dalam hati, di dalam dada seseorang. Faitasi'u wa yansyarahu lil Islam, bisa meluaskan dan memahami, menerangi dirinya tentang apa itu agama Islam. Tidak sepicik kebanyakan orang berpikir tentang agama Islam. Meskipun misalnya contoh orang berwawasan luas, meskipun dia mengenal Islam ini sudah tahu sudah tentang agama Islam, dia tidak mau mencela agama orang lain. Itu kan? Kenapa tidak mau mencela? Karena dia tahu kalau mencela agama lain nanti agamanya akan dicela oleh orang lain. Tidak mau menganggap enteng orang lain. Ya, apalagi mencela orang lain. Itu menunjukkan sadru fil Islam, dadanya sudah di dalam Islam, keluasan di dadanya. Wa yankasibu bihi anil qalbi kina'uhu, yang bisa membuka tudung hatinya atau membuka tutup hatinya. Ai gota'uhu. Nah, ya kan? Selaput. Nah, anggaplah pakai selaput. Wa ghasyawatuhu. Nah, liputan yang ada padanya. Fatazulu anis syukuki wal awham, dan menjatuhkan segala hal yang bersifat keraguan-raguan dan waham-waham dada dirinya. Faqala Malik ibnu Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari Nabi berkata, Anas ibnu Malik, laisal ilmu bi kasratil riwayah, bukanlah ilmu itu bebanyak-banyakan riwayat. Riwayat ini, bukan itu ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu bukan itu, kata beliau. Tetapi al ilmu, innamal ilmun, sesungguhnya ilmu itu nurun, adalah cahaya. Jadi ilmu itu cahaya sebenarnya. Yakzifuhullahu ta'ala fil qulubi, yang Allah tancapkan di dalam hati seseorang. Nah, udah bisa. Jadi ilmu itu lain hafalan, lain juga riwayat-riwayat, lain juga. Artinya hafal otomatis karena mengerti. Sama kita nih contohnya lah, kita diberi Tuhan ilmu berbahasa Banjar. Ada lo berpikir bahasa Banjar aja, berbicara janganlah langsung kamu datang mana, di mana, sambil pajam-pajamin kau aja lah, iyalah. Ya kah? Nah,
ada binian tuha sudah sidin, nah, terbaring di mana, di ranjang garing-garing jadi jernang laki, umanya jernang laki, aku nak bini lagi lah, kamu garing terus, jangan sidin. Garing nang tua tuh masih kau menjawab jangan sidin. Iyalah, nah itu namanya kita mengerti tanpa menghafal. Iyalah, maka ilmu tentang Allah, ma'rifatullah kalau sudah begitu enak rasanya, ya enggak? Nah, itu yang dimaksud. Jar Anas nih. Jadi bukan banyak riwayat tetapi nur itu yang tertancap di dalam hati Allah. Pilkul. Wa innama manfa'ah. Tetapi dia memiliki manfaatul ilmi ayyaqrabal abdu mir rabbihi ajja wa jalla. Yaitu mendekatkan dirinya kepada Allah Ajza wa Jalla. Nah, itu namanya ilmu yang disebut dengan ilmu nafi. Jadi kesimpulannya ilmu nafi itu ialah yang teratas, tertinggi adalah ilmu ma'rifatullah. Di bawahnya ada ilmu tauhid, di bawahnya ada ilmu fikih. Ilmu fikih. Di dalam fikih itu ada bab muamalah, di bawahnya yang keempat, setelahnya itu adalah ilmu dunia. Maka yang tertinggi ma'rifatullah atau yang disebut dengan ilmu tasawuf, itu yang di dalam hadis Nabi ihsan. Ilmu tentang ihsan. Semua liputan ilmu yang bermanfaat itu ada di dalam syariat agama kita, yang dibahas berlapis-lapis sifatnya, sehingga terwujudlah makna 4 kata dasar: ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat atau ilmu ma'rifat dulu dan ilmu hakikat. Karena hakikat itu buah, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sahra rajabah wa sya'bana wa ramadan. Man akramaha akramallah alfa takriman fa akrimu rajabah yakrimukumullahu ajza wa jalla. Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa balighna ramadan wa arina nabi Muhammad waghfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Isra wal Mi'raj bi rajabah salatan tubarikuna biha ibadatana.